lindungan Allah dan rahmat Allah Ta'ala. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pentingnya sebelum memulai daripada ilmu ma'rifat. Maka kita itu sebelum memulai daripada masuk di dalam ilmu ma'rifatullah, itu selalu ditekankan baiknya memakai adab dan akhlak. Adab serta akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu adab? Perlakuan tingkah laku jasmania. Kalau akhlak itu perlakuan daripada hati. Jadi perbuatan-perbuatan yang disarankan untuk dilihat dengan perbuatan jasmani itu namanya adab. Contoh, kita itu sering berdoa kepada Allah, sering beradab kepada Allah, ya. Namun kita ini kadang tidak berakhlak kepada Allah. Yang di dalam ini selalu bersuuzon, selalu berprasangka buruk kepada Allah. Dengan cara ketika kita sudah berdoa, kok doa saya tidak dikabulkan, itu sama dengan suuzon kepada Allah, tidak berakhlak kepada Allah. Nah, contoh itu, contoh awal-awal. Ini sebagai acuan saja supaya kita itu mampu adab dan akhlak kepada Allah Ta'ala. Nah, ini masih ada dualisme. Jadi pemahaman-pemahaman itu masuk di ilmu ma'rifatullah pasti masih ada dualisme. Ada kita, ada Allah. Itu dualisme. Itu tahap muraqabah. Jadi muraqabah itu tahap intai mengintai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kucing dengan tikus. Kita ini tikus kemudian merasa diintai oleh Allah. Itu muraqabah. Jadi tahapnya seperti itu. Maka adab dan akhlak perlu. Kemudian ketika memasukinya, keilmuan-keilmuan itu perlu. Ilmu-ilmu teori, ya, dan ilmu-ilmu tentang pengenalan ma'rifatullah itu penting. Karena untuk menuju masuk kepada ilmu itu, kepada isi itu harus melalui teori. Jadi sebelum masuk kepada isi itu pasti ada kulit dulu. Kulitnya itu dikupas untuk masuk ke dalam isi. Jadi perjalanan diri ini masuk ke dalam, terus masuk ke dalam diri, bukan kemana-mana. Maka selalu baginda Nabi SAW itu dan guru-guru kita semua selalu menyuruh untuk meniti ke dalam. Karena di dalam ini ada nyawa. Di dalam ini ada nyawa yang berbentuk 7 sifat ma'ani itu. Tajallinya itu daripada tajallinya sifat maknawiyah itu zat. Zat hidup itu zat yang maha hidup. Nah, zat yang maha hidup ini kita sekarang ini merenung. Kita renungkan, ya, ini bahasa-bahasa kita ini bahasa-bahasa bukan tauhid sebenarnya. Namun ketika saya ucapkan masih ada kita, masih ada dia dan sebagainya, itu tidak apa-apa. Ini dalam belajar. Namun dari pandangan hati itu, pandangan basiro, ainul basiro itu jangan ada kita di situ. Karena kita masih ada, berarti ada 2 wujud lagi. Jadi ini bahasa-bahasa ini aja untuk pembelajaran. Jadi kita itu merenung dimanapun, ya, kita ingat dimanapun adanya itu manusia, baik itu di Baghdad, baik itu di Irak, baik itu di Palestina, baik itu di Amerika, baik itu di Rusia, itu semua satu zat dengan kita itu. Manusia itu cuma satu zat, ya, satu wajah sebenarnya itu. Wajah wujud yang wujud zat, ya. Tapi kalau rupa-rupa jasmani berbeda, pasti berbeda. Namun satu wujud sebenarnya. Manusia itu selalu dikatakan manusia itu satu. Kemudian zat itu hanya satu. Maka kita yakini saudara-saudara kita yang ada di Amerika sana itu satu, sir dengan kita. Ini kita membahas sir zat maha hidup yang ditajallikan kepada setiap insan itu, bukan kepada hewan. Hewan, malaikat, ya, iblis dan sebagainya itu tidak ada sirnya di sini. Hanya manusia. Sir itulah zat yang maha hidup yang disebut rahasia, karena manusia inilah yang diamanahkan rahasia itu. Maka manusia ini, si insan ini membawa sir, membawa amanah itu untuk dikembalikan nanti ke hadirat Allah Ta'ala, untuk dikembalikan haknya Allah. Maka kita renungi semua. Jika kita pandang anak kecil, anak bayi, selama dia hidup, di situ ada zat. Namun zat ini yang dikatakan zat maha hidup ini bukan di dalam di luar.
tapi meliputi segala sesuatu yang ada. Namun ada juga di dalam diri tiap manusia. Tapi kalau di hewan tidak. Kalau hewan itu semuanya malaikat dan sebagainya, itu hanya ruh, bukan sir. Bukan sir. Nah, ini yang kita bahas, sir, yang zat yang maha hidup, yang betul-betul bertajalli, mazhar daripada kenyataan itu. Sempurna pada insan itu, sempurna pada manusia. Nah, manusia itu dikatakan manusia, seperti tadi kita katakan, terdiri daripada jasad dan rohani. Jadi manusia itu bisa dikatakan jasad dan rohani. Kalau jasad saja bukan manusia, namanya bangkai. Kalau ruh saja bukan manusia, namanya hantu. Namanya arwah. Nah itu. Jadi manusia itu dikatakan manusia terdiri dari jasad dengan rohani. Nah, Tuhan dikatakan Tuhan, Allah dikatakan Allah, itu terdiri daripada zat dengan sifat. Sifat ini sudah menaungi asma dan afal. Jadi kalau kita tarik ke diri, itu ada roh, ada jasmani, ada zat, ada sifat. Nah, zatnya yang mana? Ini kita jadikan dulu Nur Muhammad dengan Nur Allah, sehingga kita tidak berhenti di ruh. Nah, seperti saya bilang, Nur Allah yang di dalam rahasia batin, kemudian Nur Muhammad yang di luar. Namun yang di dalam ini, ya perhatikan ya, namun yang di dalam ini dinyatakan keluar. Paham nggak tidak? Yang di dalam ini kita nyatakan untuk keluar, bahwa zat yang maha hidup, ya, yang nur ilahi itu dinyatakan kepada yang keluar menjadi zat, sifat, asma dan afal. Jadi yang di dalam diri rahasia batin dinyatakan keluar kepada diri rahasia yang zohir, maka yang zatnya sekarang zat wajibal wujud adalah yang nampak itu. Nah, jadi meskipun zat maha hidup itu meliputi segala sesuatu di alam semesta dan seluruh manusia, bahkan semuanya itu dinyatakan kepada mazharnya, dinyatakan kepada wujud yang nampak ini, sehingga dia itu yang nampak, bukan kepada kita. Meskipun kita lihat wajah kita di cermin, meskipun kita lihat anak kita, istri kita, semua bukan lagi kita pandang dia. Kita pandang itu adalah zat wajibal wujud, zat yang maha hidup yang sudah kita nyatakan. Nah, namun kita perlu tekankan hati-hati di sini. Bukan kita ini yang Tuhan, bukan kita ini yang Allah, tapi kita menyatakan haknya Allah. Ini loh haknya Allah. Jasad rohani terdiri daripada Nur Muhammad, Nur Ilahi, ini loh haknya Allah. Bukan rahmat. Rahmat itu nama daripada Allah sendiri. Namun kita ini selalu merasa hamba. Makanya itu saya tadi bilang, jangan pernah kita merasa hamba. Itu selalu diulang-ulang. Hamba itu ya tajallinya, sempurnanya dia, mazhar kenyataannya. Karena kita ini dimaujudkan. Apa yang maujud? Pikiran-pikiran ini yang selalu merasa ada, itu terus diulang-ulang. Maka perlu kita tegaskan lagi, sebelum masuk ke dalam isi, copot dulu kulitnya. Copot kulitnya maksudnya di sini, copot kita punya keakuan diri itu loh. Kita keakuan diri kita, pikiran kita, selalu mesrakan itu dengan Nur Muhammad, dengan Nur Ilahi. Kalau mau pakai jalan pakai 7 sifat manis silakan. Lebih bagus juga tidak masalah. Nur Muhammad juga bagus, tidak masalah. Banyak sekali jalan. Namun ketika belum selesai jalan yang satu, ya, kita mengetahui jalan banyak. Nanti ujung-ujungnya kepada ahadiyah, kepada tauhid. Namun kalau kita ini belum memesrakan 24 jam atau memesrakan lanjut di keilmuan yang satu ini, ke praktek yang satu ini, terus kita pindah-pindah, nanti kita yang tambah bingung, nanti kita yang tambah keliru, nanti pikiran yang terputar-putar. Maka kalau ada satu keilmuan dipraktekkan dulu, diamalkan itu, diikhtiarkan. Nah, namun ikhtiar di sini adalah perbuatan Allah. Kemudian ketika sudah mengetahui itu, seharusnya orang yang diberi hidayah itu tidak lagi bertanya-tanya tentang
kenyataan Allah. Kan sudah jelas kita terangkan di YouTube kita sebelumnya. Bahkan kita juga mengetahui daripada konten-konten YouTube-nya orang lain dan saudara-saudara kita, nyatanya Allah, wujudnya Allah, sudah tahu semua, zatnya, sifatnya, asmanya dan afalnya sudah tahu. Wujud itu bukan Tuhan, tapi tiada lain. Betul. Tuhan jangan dicari karena Tuhan sudah menjadi Allah, sudah menjadi nur. Sudah kita tahu, tapi kemesraannya ini selalu kita bertanya. Karena kita terlalu banyak teori lalu tidak diamalkan. Kecuali beda kalau orang yang sudah menguasai, dikuasakan oleh Allah untuk makrifat itu, praktek itu, baru dia ikut teori-teori lain, tidak masalah. Tapi kalau kita ini baru dalam keadaan salik, baru kita kesana kemari, itu nanti bingung sendiri. Jelas. Maka mesrakanlah terus itu, terus mesrakan dengan rasa Nur Muhammad, rasa Nur Ilahi. Nanti nampak sendiri zat, keelokan zat wajibal wujud itu. Jadi ketika kita memandang sesuatu, kita bukan pandang bendanya, bukan pandang sesuatunya, namun kita tembus dari mana ini asalnya sesuatu. Tembus ke Nur Muhammad, tembus ke Nur Ilahi, tembus ke Tuhan. Selesai. Bukan kita melihat tembok terus dibilang itu tidak, itu namanya tembok. Selalu dijelaskan, jangan serupakan. Itu namanya tasbih, menyerupakan Allah. Sementara yang kita di sini semuanya alam semesta dan manusia adalah maujud. Wujud maujud. Tapi maujud ini mau diwujudkan dengan cara dinyatakan itu tadi. Dengan cara dikembalikan itu sehingga semuanya adalah satu wujud. Satu wujud saja. Tidak ada wujud yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Nah, ketika sudah seperti itu, jangan sampai kita melihat keluar, kemudian kita menjustis perbuatan buruk orang lain. Makanya kata Syekh Yusuf Al-Makassari rahmatullah alaihi mengatakan, ketika orang sudah belajar ma'rifatullah, jangan sekali-kali menyalahkan perbuatan orang. Karena kenapa? Tidak ada yang mampu berbuat, kata Syekh Yusuf. Tidak ada yang mampu berbuat kehendak ataupun apa kalau bukan Allah Ta'ala sendiri yang kehendaki itu. Tidak mungkin. Tidak bisa berbuat sesuatu kecuali Allah. Jadi mereka punya peran masing-masing. Kita kembali ke diri, tarik ke diri. Meskipun itu salah, kembalikan ke hukum, ke syariat. Yang penting kita dalam pandangan batin ini tidak menyalahkan gara-gara kamu dalam pandangan batin. Tapi kalau dalam pandangan syariat, boleh kita ngomong, kamu salah, kamu tadi mencuri, kamu tadi mencuri ayam saya, kamu salah, kamu dapat hukuman, masuk penjara, boleh. Tapi dalam pandangan rahasia sir batin ini jangan ada begitu. Karena itu tidak bisa orang mengangkat tangan ini, Pak, kalau bukan daripada kehendak Allah. Kalau kita mau tes, cari coba hidup di dalam diri, cari itu napas itu ditahan aja 1 jam aja deh. 1 jam aja pasti ya. Kalau bukan orang-orang yang dirahmati itu biasanya meninggal. 1 jam. Jangan 1 jam, setengah jam kalau orang-orang biasa itu sudah meninggal atau pingsan paling tidak. Jadi semua yang kelihatannya kita lihat bergeraknya kita dan sebagainya itu batil semua. Itulah Tuhan-Tuhan batil, Tuhan-Tuhan palsu. Yang kita mengatakan semua itu yang bergerak adalah manusia. Pandangan kita, rasa kita tidak terus kepada Allah. Itu semua pandangan-pandangan Tuhan-Tuhan palsu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini masih syirik khafi bil khafi. Syirik yang tidak akan diampuni, semua amal perbuatan batal. Semua apapun yang dilakukan, setinggi apapun amal ibadah kita lakukan, semua batal. Batalnya nanti dihisap, dihisapnya keras. Satu batu saja, satu batu bata, itu kita akui 40 hari 40 malam Pak ditanya, dari mana kau ambil itu, pakai uang apa, jam berapa, menit ya Allah. Menderita Pak, sangat menderita. Makanya kita selalu itu mesrakan. Pandangan saja kita ini satu lepas 5 detik, 1 detik lepas daripada pandangan kepada Allah, itu sangat berbahaya sebenarnya. Takutnya kita tidak tahu-tahu mati di akhir hayat itu, di akhir itu langsung kita mati. La ilaha illallah. Nauzubillah. Jangan sampai, karena kita sudah belajar ini. Sudah belajar ilmu makrifat, ya, ilmunya, tapi ya bukan anunya, belum tentu kita sampai. Kembali ke dirilah. Jangan sampai kita ini sudah belajar macam-macam ya, lalu kita masih begitu. Jadi latih terus. Pasrah saja.
pasrah dengan ikhtiar. Doa lalu ikhtiar, baru serahkan kepada Allah. Nah, itu. Jadi ikhtiarnya kita ingat, rasakan bahwa itu perbuatan Allah. Jangan kita ikhtiar kayak orang Mu'tazilah. Kita bekerja ya, tidak sadar bahwa ini perbuatan Allah. Itu Mu'tazilah itu. Nah, maka di sini ada dua level. Ada level la haula wala quwata illa billah, ada level kun fayakun. Nah, level kun fayakun ini biasa dipakai orang-orang sakti-sakti. Maksudnya bagaimana itu, Mas? Level kun fayakun, level la haula wala quwata illa billah. Nah, level la haula wala quwata illa billah itu tidak ada daya dan upaya, tidak ada dia pikiran-pikiran mau ini, mau itu, mau apapun, tidak ada. Mau itu dan itu. Tapi kalau level kun fayakun itu tidak salah. Begini, dia itu mau menginginkan sesuatu, tapi dia itu sadarnya, rasanya itu dikembalikan kepada Allah, bahwa yang berpikir ini juga Allah loh, yang berkehendak ini Allah loh. Kalau saya mau bekerja keras untuk menjadi orang kaya misal ya, menjadi kaya ya, tapi di situ dalam pekerjaannya, perbuatannya semua murni adalah perbuatan Allah, rasanya itu main, rasanya ini adalah perbuatan Allah. Itu level kun fayakun. Ada level la haula wala quwata illa billah. Silakan saja. Dua-dua level itu bagus. Tapi jangan Mu'tazilah sama Jabariyah. Mu'tazilah itu apa? Mu'tazilah itu dia itu merasa bahwa semua ikhtiar dia adalah kehendak dia, adalah perbuatan dia semata-mata. Tidak ada urusan campur tangannya Allah. Nah, itu Mu'tazilah. Kalau Jabariyah itu pasrah seperti orang putus asa. Pokoknya saya berserah diri aja. Ada mangga semua milik Allah, langsung diambil, dipetiknya dia. Nah, itu Jabariyah. Tidak mau ikhtiar, sudah itu tidak mau. Begitu. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tadi antara level kul fayakun dengan level la haula wala quwata illa billah. Kalau level la haula wala quwata billah tidak mau apa-apa dan sebagainya, tapi dia betul-betul sadar bahwa itu Allah. Tapi kalau level Jabariyah tidak. Keliru dia pahamnya. Nah, ini perlu hati-hati juga. Ada juga jebakan Batman dia dalam ilmu ma'rifat. Semua jalan ada, tapi ada jebakannya, ada solokan-solokan, ada jurang. Nah, itu. Maka ilmu itu memang betul-betul kalau kita mau hati-hati, ya, kata Syekh Yusuf Al-Makassari, cari guru yang mursyid yang insan kamil itu loh. Yang tanya gurunya belajar dari mana itu. Tanya yang bagus-bagus. Nah, itu baru bagus. Tapi kalau tidak mau jalur Nur Muhammad, oke, banyak-banyak sholawatan. Banyak sholawatan. Beda ya, kalau level majzub yang ditarik langsung oleh Allah Ta'ala dalam ma'rifat, itu sebenarnya tidak boleh mengajar orang, Pak. Itu levelnya hanya untuk dirinya, hanya untuk dirinya semata-mata. Dan dia bersembunyi, tidak boleh diketahui orang. Itu level yang mendapatkan rahmatnya Allah. Nah, itu yang dikhawatirkan itu. Karena semua jalan itu benar menurut pandangan zahir, menurut pandangan sir itu, batin itu. Tapi dalam pandangan kenyataan ini loh, syariat nih, ada jalan buntu, ada jalan belok-belok, ada jalan yang lurus. Nah, itu yang dihindari, saudara. Namun kembalikan lagi semua bahwa itu semua adalah kehendak Allah. Tidak ada yang mampu memberi petunjuk orang siapapun kalau bukan Allah Ta'ala sendiri. Dan tidak akan ada yang bisa menyesatkan seorang hamba itu, seorang manusia satupun, kalau Allah sendiri yang tidak bakal mau sesatkan dia, tidak bakal bisa. Tidak ada yang mampu mendatangkan manfaat sekalipun kecuali Allah. Tidak ada yang mampu mendatangkan mudarat sekalipun kecuali Allah. Itu yakini, nafi isbat itu. Jadi jangan pernah kita meyakini segala sesuatu kecuali Allah. Meskipun kita minum obat, minum aja obat, minum obat, silakan. Yang penting jangan yakin bahwa obat itu menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Kasarnya begini, obat itu bagian daripada dirinya, wujudnya. Begitu. Air juga bagian daripada wujud dirinya, bukan berarti kita tidak minum. Tapi kalau masa-masa nanti, suatu saat nanti terjadi kemarau dan sebagainya, insya Allah orang yang bertauhid seperti ini akan bebas, akan kenyang, sehingga dia mengatakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu kenyang. Tapi sekarang masanya belum, masih sedikit. Nanti akan terbuka di masa-masa di mana akhir zaman. Sekarang sudah bergejolak zaman ini.
Semakin tua zaman, semakin rusak zaman. Semakin tua zaman, semakin fasad, semakin rusak, semakin rusak, semakin rusak. Ilmu-ilmu semua ya, contoh teknologi-teknologi itu semua sudah dibuka. Dibuka semua oleh Allah. Teknologi-teknologi itu dijual murah semua, Penghancuran akhir zaman ini, sebelum musnahnya teknologi. Begitu juga dengan pemahaman-pemahaman keilmuan semua dibuka semua, maksiat semua dibuka semua, kebaikan semua, keburukan semua ada kumpul semua di akhir zaman ini. Jadi perlu hati-hati. Jadi sebelum datangnya suasana yang luar biasa, yang fitnah besar itu, sekarang waktunya bersiap-siap sekarang untuk mengkaji apa yang sudah dikehendaki Allah Ta'ala, menyebar ini semua sudah serba enak, tinggal memesrakannya ini. Tidak hanya kita belajar ilmu ma'rifat, kemudian kita sudah ma'rifat, tidak, mesranya ini ketika kita berjalan, ketika kita naik motor, ketika kita di WC, berkekalan panjang. Ya, semoga kita semua, yang penting kita sudah tahu apa itu yang dinamakan Allah, itu nur, yaitu zat, sifat, asma dan af'al, meliputi alam semesta dan seluruhnya. Alam semesta dan seluruhnya adalah wujud kenyataannya, tapi bukan Allah kalau cuman alam semestanya. Jadi diahadkan itu semua, nurnya semua ya, apa yang kita lihat dan apa yang tidak kita lihat ini adalah Allah semuanya. Bukan berarti Allah banyak. Nah, itulah saya bilang kalau kita tunjuk satu-satu itu salah. Kalau disatukan, satu itu ahad, maha tunggal, itu baru Allah. Kalau dipisah-pisah bukan Allah. Itu saja. Tapi kalau dalam pandangan batin, ketika kita melihat sesuatu dalam pandangan batin loh ya, Allah, itu sah. Tapi kalau diucap, salah. Itu menjadi sifat dia. Jadi seperti itu saudara-saudaraku. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.